Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan KGD, praktek KGD. Kemarin yang 2 orang atas nama siapa lupa ya, waktu presentasi nggak hadir itu kelompok kelas ini ya? Maaf Pak, iya Pak. Atas nama siapa kemarin 2 orang? Maaf Pak, Lora. Ayu sama Lora ya? Iya Pak. Hadir nggak anaknya hari ini? Maaf Pak, ada Pak. Oke, nanti pertemuan selanjutnya saat Zoom, nanti presentasi dulu ya. Tapi tidak hari ini, nanti yang pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini kita mulai praktik berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Yang hari ini insya Allah saya akan berikan praktek berkaitan dengan triase sama pengkajian keperawatan gawat darurat atau initial assessment. Untuk yang pertama, inisial untuk materi sudah pernah diberikan lewat YouTube. Saya akan sedikit mengulas sedikit teori, nanti saya akan cross-check dengan soal yang sudah pernah diberikan waktu itu. Jadi nanti saya lihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk bisa menentukan triase, khususnya pada pasien atau triase pre-hospital. Jadi kalau sini banyak ya nanti triase itu ada yang dilakukan di UGD rumah sakit, ada yang dilakukan di pre-hospital atau di lokasi bencana. Ya, jadi ada sedikit perbedaan untuk memilah triase itu kan kondisi memilah pasien mana yang gawat darurat, mana yang tidak. Mana yang harus segera dilakukan, mana yang bisa delay atau masih bisa ditunda. Jadi kalau triase rumah sakit yang paling sering dipakai adalah ATS, Australian Triage System. Atau ada PACS yang dimodifikasi setiap rumah sakit. Ya. Nanti rumah sakit juga akan berbeda. Seperti kalau kalian lihat di lab dulu, lab di kampus itu kenapa ada jalur warna kuning, merah, hitam. Ingat nggak? Lab di kampus. Iya Pak. Nah, itu kan salah satu indikasi bahwa triase itu dilakukan di awal masuk. Jadi belum masuk di ruang IGD, di awal masuk sudah dikategorikan pasien ini masuk merah, kuning, atau hijau. Jadi kalau ini merah langsung taruh di kamar yang merah. Karena ruang IGD pun juga berbeda. Kalau dia merah, kuning, hijau itu juga fasilitas yang ada di dalamnya akan berbeda. Karena merah ya harus dilakukan tindakan kegawatan yang segera. Maka alat-alat di situ juga akan lebih lengkap daripada alat yang di hijau. Pasien di UGD datang hanya dengan kena luka gitu ya, luka di kaki, ya nggak harus dengan alat yang lengkap, tapi ditaruh di ruangan yang hijau mungkin. Gitu. Ya. Oke, ini yang kemarin sudah ada di materi di video di YouTube. Saya akan mempraktekkan yang berkaitan dengan ini, disaster triase atau triase saat bencana. Bencana bisa bencana yang skupnya kecil atau besar. Ya. Bencana gempa ya di ruang gedung atau rumah yang roboh itu juga bencana. Nanti triasenya ada bisa memilah mana pasien yang harus segera dilakukan tindakan, mana yang tidak, mana yang harus bisa ditunda atau delay. Triase disaster itu menggunakan namanya START, ya, START atau jump start.
Ya, ini sudah dijelaskan. Nah, waktunya ini 60 second atau 60 detik. Ya, segera dilakukan untuk secepat mungkin. Ini alat-alatnya. Oke, ini kondisi kalau situasi bencana. Jadi mana yang harus di kuning, mana yang di merah. Oke. Nah, ini caranya metode triase, simple triase and rapid system atau START. Fokusnya penilaian pada RPM, respirasi atau pernafasan, kemudian P-nya perfusi atau pengisian kapiler atau nadi, M-nya adalah status mental atau kesadaran. Jadi 3 itu yang menjadi perhatian. Nafas, nadi, sama kesadaran. Kalau bahasa Inggrisnya, respirasi, perfusi, dan mental status. Ini merah, kenapa? Merah itu adalah yang mengancam jiwa atau mengancam nyawa, membutuhkan pertolongan segera. Kalau kuning itu delayed atau masih bisa ditunda. Serius, tidak mengancam nyawa, pertolongan dapat ditunda. Kalau hijau atau minor, pasien bisa berjalan, cedera dapat diatasi dengan pertolongan minor. Kalau hitam, itu tidak, nadi tidak teraba, nafas tidak ada. Ya, nadi tidak teraba, nafas tidak ada, itu kita kasih hitam. Nah, langkahnya gini. Langkah pertama adalah seandainya triase officer atau orang yang ditugaskan atau siapapun yang ada di lokasi bencana yang pertama kali, ya sebaiknya dia bisa menjadi seorang atau tim medis yang pertama kali itu langsung menjadi triase officer atau yang memilah mana pasien yang segera, mana yang tidak. Caranya teriak ya, jadi saat di kondisi seperti itu orang yang datang pertama langsung teriak. Ya, yang dapat mendengar suara saya berjalan ke arah saya. Atau gini, seandainya ada satu gedung, kemudian ada tempat parkir yang luas, maka di gedung itu yang datang pertama kali, siapa yang mendengar saya, silahkan menuju ke lapangan parkir. Artinya sudah ada disediakan tempat. Jadi kalau siapapun orang, siapapun korban, ya siapapun korban yang mendengar dan dia berjalan menuju ke ruang atau ke arah yang telah ditentukan, itu kita kasih warna hijau. Ya, jadi itu udah otomatis hijau. Kemudian langkah kedua, nah kemudian periksa pasien-pasien yang ada di tempat kejadian. Pertama adalah buka jalan nafas, periksa pernafasan. Kalau tidak ada nafas, 2 kali usaha membuka nafas, langsung kasih warna hitam. Kemudian kalau nafasnya lebih dari 30 kali, berikan warna merah. Jadi kalau nafasnya cepat, 30 kali, langsung kasih warna merah. Kalau kurang dari 30 kali, gimana pernafasannya? Kita lanjut ke langkah 3, yaitu perfusi atau nadi. Tadi kan pernafasan, nadi. Cek nadi radialis pengisian kapiler. Jika nadi tidak ada nadi atau lebih dari 2 detik, jadi CRT-nya lebih dari 2 detik, kasih merah. Ikat nafas lebih 30, nadi lebih 2, CRT lebih dari 2, atau nadi tidak teraba, atau nadi sangat cepat, atau nadi di atas normal, atau nadi yang di bawah normal, kita kasih warna merah. Periksa status mental, jadi kemudian tingkat kesadarannya diperiksa. Contohnya, instruksikan angkat tangannya atau remas tangan saya. Jika tidak ikut instruksi, berikan warna merah. Jika masih ikut instruksi, warna kuning. Jadi status mental itu seperti kalau angkat tangannya Pak, itu seperti merespon kalau GCS itu yang motorik. Ya, kalau orang dikatakan M-nya 6 kan motorik 6 kalau dia bisa mengikuti perintah. Pak, angkat tangannya. Nah, kalau dia berespon berarti kesadarannya bagus. Ya, tanpa melihat dengan cepat respon GCS itu akan lebih cepat.
Karena kalau meriksa dulu dari E dulu, V dulu, baru M, periksa aja salah satu yang bisa mewakili untuk memeriksa kesadaran secara umum. Jadi kalau dia mengikuti perintah, itu berarti kesadarannya bagus, responnya bagus. Ya. Jadi kalau tidak berespon, warna merah. Kalau masih berespon, masih bisa ikut instruksi, kuning. Ini start simple triacent record system, move the walk one bit itu minor atau hijau, jadi dapat bergerak, dapat mobile, ya, dapat berjalan. Kalau tidak ada respirasi, tidak ada pernafasan setelah dibuka jalan nafas, ya, no respiration after head till, dibuka jalan nafas dengan head till chin lift, maka dikasih warna hitam. Kemudian kalau nafasnya lebih 30, merah. Kemudian kalau CRT-nya lebih dari 2 detik, merah. Kalau tidak sadar, merah. Kalau yang lainnya masih bisa diberikan tindakan yang ditunda. Ya. Paham sampai sini ya? Jadi menentukan hijau, hitam, merah, kuning. Yang paling menjadi dasar adalah nafas, nadi, dan kesadaran. Kalau bahasa Inggrisnya RPM, respiration, perfusi, dan mental status. Ini sudah dijelaskan. Nah, saya kan belum memberikan koreksi dari apa yang sudah kalian lakukan saat saat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh ini. Coba yang masih ingat, masih ini tolong semua nulis di lembar di apa ini namanya? Di chat ya, di lembar chat silahkan nulis ini merah, kuning, hijau, atau hitam. Silahkan. Tulis di chat. Soal nomor 1, pasien A, kan masih ingat kemarin ya? Nah, nanti baru kita periksa salah berapa, benar berapa. Yuk, kita mulai pasien A. Wanita 17 tahun dengan luka yang luas, perdarahan pada kaki, pernafasan 20 kali per menit, nadi 65 kali per menit, kesadaran histeris. Diberikan warna apa? Silahkan tulis di chat, merah, kuning, hijau, atau hitam. Tulis A gitu ya, A kuning atau gitu. Karena ini pasien A. Pasien A merah, kuning, hijau atau hitam. Oke. Sudah. Kok banyak ya? Kok udah 64, Pak? Mahasiswanya kan nggak nyampe 60 kan? Tadi ada yang ngirim ulang, Pak, soalnya nggak ada keterangan pasien A. Oh, oke. Kita lanjut ke pasien B. Pasien B, pengemudi 51 tahun, terjepit di dalam rongsokan mobil, jelas terlihat adanya cedera kepala, terdapat bengkakan pada otak, pernafasan tidak ada, nadi tidak teraba, kesadaran tidak ada respon. Silakan pasien B, jawabannya apa? Merah, kuning, hijau, atau hitam?
Oke, lanjut. Pasien C. Pria 65 tahun mengeluh nyeri pada saat bernafas, terdapat luka memar dan bercak darah pada dinding dan pada dada sebelah kiri. Nafas 35 kali per menit, nadi 120 kali per menit, kesadaran sadar. Nafas 35 kali per menit, nadi 120 kali menit, kesadaran sadar. Pasien C ya. Pasien C. Selanjutnya, sudah ya. Selanjutnya pasien D, anak laki-laki 3 tahun, berada di jok belakang, nafas tidak ada, nadi lemah, kesadaran menurun. Nafas tidak ada, nadi lemah, kesadaran menurun. Silakan pasien D, merah, kuning, hijau, atau hitam. Oke, lanjut. Pasien E, wanita 26 tahun, terdapat luka memar di sekitar perut, berjalan di TKP. Pernafasan 24 kali per menit, nadi 120 kali per menit, pasien sadar. Pernafasan 24 kali, nadi 120 kali, kesadaran sadar. Wanita umur 26 tahun, terdapat luka memar di sekitar perut, berjalan di TKP, pernafasan 24 kali per menit, nadi 120 kali per menit, kesadaran sadar. Oke, lanjut. Pasien F. Anak perempuan 6 tahun menangis tidak ada luka. Pernafasan 35 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Oke, sudah. Pasien G. Pasien G. Pasien G, wanita 45 tahun, mengeluh nyeri di pergelangan tangan kiri, tampak perubahan bentuk yang jelas, pernafasan 30 kali per menit, nadi pada pergelangan tangan tidak teraba, kesadaran sadar. Pernafasan 30 kali per menit, nadi pada pergelangan tangan tidak teraba, kesadaran sadar.
Oke, lanjut. Pasien H, wanita 19 tahun, tidak sadar perdarahan pada telinga, pernapasan tidak ada, nadi tidak teraba, kesadaran tidak sadar. Pernapasan tidak ada, nadi tidak teraba, kesadaran tidak sadar. Oke, pasien I, laki-laki 30 tahun, mengeluh nyeri di sekitar leher, berjalan di TKP, pernapasan 25 kali per menit, nadi 95 kali per menit, kesadaran sadar. Mengeluh nyeri di sekitar leher, berjalan di TKP, pernapasan 25 kali per menit, nadi 95 kali per menit, kesadaran sadar. Terakhir, laki-laki 60 tahun mengeluh nyeri pada dada, pernapasan 40 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Oke, kita cek satu-satu, tolong di cross-check masing-masing jawabannya ya. Mudah-mudahan benar semua. Oke, pasien pertama jawabannya kuning. Kenapa kuning? Kalau kita lihat pasien ini masih pernafasan, nadi dan kesadarannya masih normal, ya. Tapi dia ada perdarahan. Jadi kalau melihat kegawatannya, dia kegawatannya di adanya perdarahan, tapi dia tidak mengancam yang tidak memenuhi syarat yang start tadi, pernafasan, nadi dan kesadaran. Histeris itu berarti sadar ya. Kalau pasien histeris itu berarti sadar. Kalau orang itu kalau masih bisa berteriak, oh aman tuh, jalan nafasnya clear. Ya, tapi kalau sudah nggak bisa ngomong, kesadaran menurun, berarti ada permasalahan. Jadi kalau sudah begitu, beli balut tekan, pindah ke pasien berikutnya. Kemudian pasien B, hitam. Kenapa hitam? Jelas tuh, tidak ada nadi, tidak ada nafas, tidak ada respon. Langsung pindah ke pasien berikutnya. Nyeri pada bernafas, terdapat luka memar dan bercak darah. Jelas, kita lihat kriteria nomor 1, 2.
1 dan 2 sudah memenuhi untuk merah. Pernafasan sudah lebih dari 35 kali, nadi sudah lebih dari 100 kali per menit. Walaupun pasien sadar. Ya, sudah memenuhi kriteria untuk merah. Lakukan pemeriksaan auskultasi dengan cepat pada dada sebelah kiri mengetahui suara nafas, dekompresi dengan jarum untuk tension pneumotoraks, sesak dan proyek nadi. Ini kalau dilakukan tindakan dekompresi, ini berarti pasien mengalami yang namanya tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks, tindakannya dekompresi. Kalau open pneumotoraks, tindakannya pasang kasa 3 sisi. Ya, kalau tension pneumotoraks, dekompresi. Kalau open pneumotoraks, pasang kasa 3 sisi. Walaupun tetap akhirnya nanti tindakan akhirnya pasang WSD. Tapi tindakan utama pertama kali adalah itu tadi, pasang kasa 3 sisi, dan kalau yang open, kalau yang tension, dekompresi. Ini merah jelas ya. Kemudian berikutnya pasien pasien D. Pasien D merah. Kenapa merah? Nah, nafas tidak ada. Berarti kalau nafas tidak ada, tapi nadinya ada. Nadinya masih ada, lemah. Kesadaran menurun. Kalau nadinya tidak ada, ya hitam. Kalau nafas tidak ada, nadi tidak ada, hitam. Tapi kalau nafas tidak ada, nadinya lemah, ya, berarti masih ada nadi. Secepatnya lakukan jaw thrust, tindakan pernafasan untuk memperbaiki tingkat kesadaran korban. Jaw thrust artinya membuka jalan nafas. Head tilt chin lift, jaw thrust adalah tindakan untuk membuka jalan nafas. Jadi kalau pasien dengan kondisi tidak sadar, utama pertama kali adalah tetap lakukan buka jalan nafas. Buka jalan nafas itu artinya posisikan head tilt chin lift atau jaw thrust. Merah ya. Kemudian pasien berikutnya, pasien E, kuning. Ya. Sebenarnya kalau di teori menyebutkannya CRT dan nadi ya. Cuma kalau kita lihat di sini, kalau dia pernafasannya masih di bawah 30, artinya emang dia tidak masuk merah. Kesadarannya sadar, dia tidak merah. Walaupun ini satu nadi ini lebih dari 100. Ini sebenarnya bisa mengarah ke merah ya. Cuma kondisinya ya tidak ke arah ABC ya, tidak ke arah ABCD. Sebenarnya curiganya nanti di C ini biasanya. C, karena pasien dengan begini sirkulasi memar sekitar perut ini resiko adanya perdarahan intraabdominal, perdarahan intraabdomen. Ya. Ini masuk ke kuning. Walaupun sebenarnya bisa merah, bisa kuning. Kalau lihat kondisi nanti akhir jauhnya setelah diperiksa itu kemungkinan dia akan berubah. Karena pengkajian pasien dengan gawat darurat itu bisa saat itu dikaji, 5 menit kemudian bisa berubah kondisinya. Ya, makanya selalu direevaluasi. Lakukan reevaluasi. Nanti saat kita belajar di initial assessment, reevaluasi. Tapi kalau kondisi yang saat ini pasien kuning. Kemudian ini anak perempuan 6 tahun menangis tidak terdapat luka, pernafasan 35 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Ini hijau. Ingat ini pasien anak-anak. Jadi pasien anak-anak kalau pernafasannya 30 kali per menit normal. Ya. Jadi harus bisa tahu TTV, tanda-tanda vital dewasa dengan anak itu beda. Ya. Nafas 35 kali per menit, nadi 110 kali per menit untuk usia 6 tahun itu masih normal. Ya, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah, apalagi pasien anak menangis, tidak ada luka, PTV normal, berarti pasien kita kasih warna hijau. Kemudian berikutnya itu kita kasih warna pasien 45 tahun, pernapasan 30, pergerangan tidak teraba. Nah, ini jelas kuning ya. Kenapa kuning? Nadi tidak teraba ini bukan berarti pasien tidak ada nadinya, tapi karena adanya nih mengeluh nyeri di pergelangan tangan kiri, tampak perubahan bentuk yang jelas. Mungkin aja pasien mengalami dislokasi sehingga nadinya akan sulit teraba di pergelangan tangan ya. Mungkin bisa periksa nadi yang lain selain nadi perifer, juga nadi-nadi yang sentral. Nadi-nadi sentral kan banyak. Bukan hanya di pergelangan tangan, tapi bisa di nadi karotis, nadi di kaki ya, dorsalis pedis, itu bisa diperiksa. Kalau dia umpama nyeri tidak teraba, berarti periksa yang lain. Walaupun ini termasuk keadaan yang mengancam untuk anggota gerak, tapi tidak mengancam nyawa ya. Jika sudah dilakukan pembidayaan, mereka dapat menunggu untuk melakukan penilaian keseluruhan. Jadi kalau tangan yang dislokasi ya jauh dari nyawa, istilahnya orang ini jauh dari nyawa. Kenapa jauh dari nyawa? Ya karena tidak mengalami masalah di ABC. Dia hanya mengalami masalah di muskulo contohnya. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya perhatikan masyarakat Indonesia khususnya ya, kadang-kadang kalau di ruang UGD orang yang pertama kali datang belum tentu seharusnya dilakukan tindakan segera. Ya, makanya dulu pernah ada kejadian di IGD RSAM yang orang ngamuk-ngamuk sama perawat karena merasa keluarganya tidak diapa-apain, tidak segera dilakukan tindakan. Ya kita nggak tahu pada kondisi saat di ruang UGD orang banyak, mana dulu yang harus dilakukan tindakan. Datang umpamanya cuma dengan kondisi keluhan apa ya contohnya ya. Kadang-kadang orang-orang yang datang UGD itu kan macam-macam kondisinya ya. Ada yang datang dengan demam mungkin, ada yang datang dengan sakit kulit mungkin, ada yang datang dengan ya yang ringan-ringan gitu. Nah, kemudian ada datang pasien dengan KLL, kesadaran menurun. Ya, kita tahu bahwa kalau kondisi KLL yang banyak, perawat di rumah sakit itu kan juga nggak sebanyak. Umpama pasien datang langsung 4 orang pasien, perawatnya di ruangan hanya 3 orang. Kalau ada pasien yang merah yang perlu penanganan segera, berarti perawat itu akan segera menangani yang parah dulu, ya, yang merah dulu gitu. Jadi walaupun yang dia datang duluan, itu nggak harus selalu diberikan pelayanan terlebih dahulu. Ingat prinsip bahwa triase, mana yang dilakukan tindakan dulu. Kalau ABC-nya nggak apa-apa, yang nggak ya bisa didelay, maksudnya bisa ditunda gitu. Beda dengan yang datang dengan nyeri dada, pasien dengan serangan jantung, ya itu yang harus dilakukan tindakan. Umpama satu dengan patah tulang, satu dengan serangan nyeri jantung, mana dulu yang dilakukan tindakan? Ya nyerinya dulu, jangan patah tulangnya dulu yang dilakukan tindakan. Ya, secara prinsip triase, secara prinsip kegawatan, yang gawat dulu yang dilakukan tindakan. Ya, jadi kapanpun seandainya kita juga punya anggota keluarga atau orang-orang yang ini, jangan mentang-mentang kita datang duluan di ruang UGD, tapi penyakit yang kita datang itu dengan kondisi yang masih bisa delay, masih bisa ditahan dengan orang yang dengan kondisi yang merah, dengan kegawatan, ya kita harus sadar diri bahwa pasien tersebut akan harus mendapatkan pertolongan segera. Ya, kadang-kadang masyarakat kita yang ini masih belum bisa menyadari. Makanya kadang-kadang di ruang UGD respon emosional keluarga dengan kondisi pasien kan kadang-kadang tinggi,
Jadi perawat IGD juga harus benar-benar berkomunikasi yang baik dan benar supaya tidak ada miskomunikasi, ya, bisa dijelaskan gitu ya. Apalagi kalau nanti kita keluarga sendiri, kita orang kesehatan sendiri marah-marah di ruang UGD, padahal kita sama-sama perawat sama tenaga kesehatan yang tahu sendiri saat kondisi seandainya kita bertugas, kita dinas gitu. Jadi harus tetap melihatkan secara keilmuan bahwa pasien yang gawat darurat itu yang harus segera dilakukan tindakan. Oke, lanjut. Nah, pasien ini 19 tahun tidak sadar dengan perdarahan pada telinga. Pernafasan tidak ada, nadi tidak ada, nasogal tidak ada. Pasti hitam. Umpama pasien berikutnya terdapat nyeri di sekitar leher. 25, 95 sadar. Ini normal, pernafasan masih di bawah 30, nadi masih di bawah 100, sadar-sadar. Tapi kenapa nggak hijau? Karena kalau nyeri pada sekitar leher, curiga adanya fraktur servikal. Tetap harus menjadi pantauan dibanding dengan yang hijau. Artinya ada masalah yang seharus menjadi perhatian. Kemudian nyeri pada dada, pernafasan 40 ini jelas merah. Sudah memenuhi kriteria nafas 40 kali, nadi 110, pasien sadar, walaupun sadar. Nafas di atas 35 per menit, nadi cerah, nadi cepat, mengeluh nyeri dada sehingga curiga cedera. Oke, itu ya. Siapa yang benar semua? Ada yang salah satu? Salah dua? Maaf Pak, salah satu. Siapa namanya? Maaf Pak, matiin. Maaf Pak Renti, Pak. Renti salah satu. Ya, Dini juga. Siapa? Siapa lagi? Maaf Pak, Tria salah 2. Tria salah 2. Maaf Pak, Tasya Aziz Pak salah 2. Tasya salah 2. Maaf Pak, Hudan Haning Dahlia salah 2 Pak. Hudanti salah 2. Maaf Pak, Alif salah 2 Pak. Alif. Maaf Pak, Riza salah 2 Pak. Maaf Pak, Marlina salah 2 Pak. Maaf Pak, Irwan salah 2. Tiga salah 2 Pak. Maaf Pak, Wayan salah 2 Pak. Oke. Jadi rata-rata ada yang 1, ada yang 2 ya. Jadi cukup baik ya kalau kesalahannya masih 1, 2 itu bagus. Tapi nanti yang masih salah 3 dan seterusnya bisa dipelajari lagi, dipahami kembali. Terutama yang tadi berkaitan dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak kegawatan di tanda-tanda vital nafas dan nadi itu akan berbeda dengan pasien dewasa. Ya. Oke, saya kira cukup untuk yang triase. Mudah-mudahan kalau ada soal-soal berkaitan triase, entah nanti di UAS ataupun di uji kompetensi hukum, ya sedikit banyak akan paham berkaitan dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Karena soal-soal yang prinsip begini biasanya akan keluar di hukum, ya uji kompetensi. Di UTS, di UAS ya, nanti kan ke KGD saya tidak ada UTS, tapi ujian 1 kali, jadi langsung UAS, nanti di akhir Maret, insya Allah semua materi yang berkaitan dengan KGD, ini akan saya keluarkan jenis-jenis soalnya ya. Oke, terakhir, nah untuk praktek hari ini,
Kalau yang ini nanti soalnya akan saya kirim ke GCR atau ke Sipen, nanti silahkan dikerjakan di Google Classroom, artinya dikumpulkan di Google Classroom. Setelah ini saya jelaskan dulu berkaitan dengan pengkajian perawatan gawat darurat atau initial assessment. Ya, ini yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau ke perawatan gawat darurat, intinya adalah melakukan pengkajian primary survei dan secondary survei. Pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Apa yang masuk pengkajian primer? Pengkajian primer A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, E. Primer. Ini agak kecil-kecil nggak apa-apa ya. Nanti saya apa namanya, bisa saya kirimkan lewat Sipen ya, yang initial assessment. Jika Anda menemukan pasien trauma, yang Anda lakukan adalah 3A, harus pakai APD dulu, pakai alat pelindung diri atau pakai APD. Bisa pakai gaun, bisa pakai apa namanya, kacamata Google Glass, kemudian bisa pakai apa namanya, masker, ya, itu harus dilakukan. Kemudian cek respon pasien, AFPU, alat verbal, pain, dan respon. Jika tidak sadar, lakukan pemeriksaan dengan, jika sadar, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan permasalahan yang ABCDE. Jika sadar ya, jika sadar. Tapi kalau pasien itu tiba-tiba henti nafas, henti jantung, tidak sadar, bisa lakukan RJP atau BHD. Jika tidak sadar, maka lakukan panggilan SPGD atau tim IGD. Jika tidak sadar, lakukan panggil. Ya, panggil. Ini sebenarnya langkah sampai sini, ini langkah untuk RJP. Ya, langkah RJP atau langkah kalau ketemu pasien yang mengalami kondisi gawat darurat. Aman diri atau danger, respon, DRS, CAB ya, danger, respon, ya, kalau danger berarti aman diri, aman pasien, aman lingkungan, 3A. Kemudian respon, AFU, kemudian shoot for help adalah panggil bantuan. Baru setelah itu cek nadi. Cuma kalau dia asesmen secara umum, kalau pasien dengan sadar, kalau pasien masih sadar, nadi ada, nafas ada, maka lakukan primary survei. Ingat ya, kalau masih sadar, pasien ABC-nya, pasien masih sadar, lakukan ABC, pengkajian primer ABCDE. Ini saya hanya mengingatkan ya, karena memang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. A-nya adalah RW dan kontrol servikal. Pegang fiksasi kepala, leher bila curiga fraktur servikal, trauma kepala dengan penurunan kesadaran, multiple trauma, terdapat jejas pada klavikula ke arah kranial, biomekanika mendukung, lakukan fiksasi kepala, leher, inline, dan pasang neck collar dan head stabilizer. Jadi kalau ada cedera kepala, ada cedera di seluruh multiple trauma antara klavikula sampai kepala, pasang neck collar atau pasang apa namanya untuk menstabilkan leher, dan pasang head immobilizer atau untuk supaya kepala tidak bergerak. Periksa jalan nafas dengan teknik look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Jadi lihat pergerakan dada, dengarkan suara nafas, rasakan hembusan nafas. Tapi kalau lagi COVID jangan terlalu dekat dan harus pakai APD yang lengkap. Bila terdengar suara gargling, maka dilakukan suction. Terjadi karena sumbatan cairan darah sekret, maka lakukan tindakan suction. Ya, jadi nanti kalau saya kasih soal kasus, ya nanti setelah ini saya jelaskan, saya kasih soal kasus, nanti saya kasih pen. Runtutan di kasus harus sesuai dengan ABC. Jadi primary survei-nya gimana, secondary survei-nya gimana.
Jadi kalau ada gargling, tinggal tindakannya harus suction. Bila snoring, ngorok, lakukan pemasangan OPA atau NPA. Ingat, OPA pasien yang tidak sadar, ngorok, pangkal lidah jatuh, tarik dengan OPA atau gudel ya, oroparengal airway. Kemudian jika ada diduga fraktur basis kranial, battle sign tadi ya, battle sign, kemudian matanya hitam atau raccoon eyes, hitam di semua sekitar mata, itu jangan pakai NPA. Jadi NPA itu nasopharyngeal airway lewat hidung itu tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi fraktur basis kranial. Bila terdengar suara stridor, ya lakukan dengan, kalau dia inhalasi ini, contohnya inhalasi, cedera inhalasi, ya jalan nafasnya terhambat, maka pasang ETT. Karena dia tidak mungkin lagi bisa dipasang OPA atau tindakan yang sifatnya sementara, harus dipasang sifat yang definitif, atau dipasang tracheostomi. Kemudian B, breathing. Jadi A tadi kalau ada curiga cedera servikal langsung pasang neck collar, kemudian pasang head immobilizer. Kalau pasien ada cairan, suction. Kalau ada pasien terdapat snoring, pasang OPA. Ya, kalau pasien jalan nafasnya terhambat dengan obstruksi yang luar biasa atau cedera inhalasi, pasang tracheostomi atau pasang ETT. Itu yang A, airway. Atau bisa aja kalau yang lainnya, kalau ada ini, buka jalan nafas, bersihkan jalan nafas. Kalau dia terhambat karena ada benda asing, lakukan tadi Heimlich maneuver atau yang lainnya. Kemudian B, breathing. Kaji frekuensi nafas, bila nafas sesak, dangkal, kemudian berikan nafas dengan pilihan. Kanul berikan 2-6 liter per menit. Jadi kalau nasal kanul, 2-6 liter per menit. Kalau dia dengan RM, rebreathing mask, masker, mask, itu 6-10 liter per menit. Non-rebreathing mask itu 10-12 liter per menit. Back valve mask atau BVM atau bagging, bila pernafasan tidak adekuat atau apnu, maka berikan ventilasi dengan teknik bagging atau ventilator. Kapan berikan RM dan non-NRM? RM itu rebreathing mask, NRM itu non-rebreathing mask, itu nanti dilihat dari hasil AGD, analisa gas darah. Kapan diberikan NRM, kapan diberikan NRM dan RM. Karena nanti dilihat kalau pasien dengan kadar CO2 yang tinggi di dalam darah, berarti harus berikan yang non-rebreathing mask. Tapi kalau kurang, PCO2-nya dalam darah kurang, lakukan RM, rebreathing mask. Jadi nanti ada masker oksigen yang di bawahnya ada reservoir yang nanti bisa menghirup kembali udara yang keluar. Kemudian jika frekuensi pernafasan pasien semakin bertambah, semakin sesak, maka cari penyebab dengan melakukan pemeriksaan torak dan leher dengan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Menilai tidak kecurigaan terhadap masalah pernafasan yang dapat segera mengancam jiwa, yaitu ini yang masalah-masalah yang mengancam jiwa pada breathing. Open pneumotorak, ingat open pneumotorak, sakit one, kasa 3 sisi, chest tube. Ya. Jadi perhatikan, kalau open pneumotorak, pasang kasa 3 sisi, lakukan BSD. Kalau tension pneumotorak, lakukan dekompresi, needle thoracocentesis, ICS 2 mid clavicula, pasang WSD. Kalau masih pneumotorak, chest tube langsung, kemudian thoracotomy. Kalau full chest, berikan analgesik, ya, berikan anti nyeri. Sirkulasi C, balut tekan, ingat kalau ada perdarahan langsung balut tekan. Kalau fraktur pelvis, pasang gurita,
Ini biasanya cedera pelvis ini juga perdarahan akan sangat banyak. Cek sirkulasi perifer, warna kulit akral, cek arteri nadi, CRT, ingat. Maka berikan, kalau tanda-tanda shock hipovolemik karena perdarahan, pasang infus 2 jalur, dua pemasangan infus, RL dan NaCl, hangat 1-2 liter, guyur. Jadi kalau orang IGD banyak kalau pasien shock karena perdarahan langsung pasang infus 2 jalur. Lakukan pengambilan sampel darah, kemudian untuk pemeriksaan golongan darah, supaya kalau perlu transfusi segera lakukan persiapan untuk transfusi. Ya. Kemudian D, disability, GCS, ini respon mata, respon verbal, respon motorik. Oke. Kemudian exposure, gunting pakaian, jejas cedera lainnya, selimuti mencegah hipotermi, lakukan teknik lock-on untuk mengkaji area posterior tubuh. Reevaluasi bagaimana ABCDE. Jadi tetap ABCDE, setelah selesai ABCDE, selesai, evaluasi kembali ABCDE. Setelah itu langsung F, pasang kateter, pasang NGT, pasang EKG, kemudian lakukan pemasangan ronsen, X-ray. Habis itu cek lagi ABCDE, reevaluasi ABCDE. Baru langsung secondary survey. Jadi secondary survey, kaji riwayat setelah sebelum sedalam mungkin dengan kompak. Kompak itu sama dengan ampel ya. Kompak itu keluhan, obat, makan terakhir, nyeri, penyakit penyerta, alergi, dan kejadian. Atau ampel, alergi, medikasi, pas history, last meal, dan event. Jadi ini dikaji. Umpama keluhannya apa, obat yang dikonsumsi apa, makanan terakhir yang dimakan apa, penyakit penyerta apa, ada alergi atau tidak, terus kejadiannya seperti apa. Ini juga dikaji di secondary survey. Jadi ingat, kalau ABCD, ABCDE itu di primary survey. Tapi kalau di secondary survey itu ampel atau kompak, kemudian head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe, inspeksi auskultasi, perkusi palpasi, itu juga harus diperiksa. Jadi kalau lakukan pada seorang perawat berdinas di ruang IGD, melakukan pemeriksaan fisik head to toe. Jadi dari kepala sampai terakhir adalah suatu pemeriksaan initial assessment masuk ke dalam pengkajian, ya bukan primary tapi secondary survey. TTV juga masuk secondary survey. Tekanan darah, nadi, RR, suhu itu masuk ke secondary. Artinya itu pemeriksaan selanjutnya. Apakah boleh bersamaan? Silahkan aja. Kalau tidak, kalau pemeriksaan atau tindakan yang berkaitan dengan ABCDE sudah dilakukan dengan cepat atau ada beberapa banyak tenaga yang melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan tambahan secondary seperti CT scan, USG dan lainnya. Reevaluasi ABCD, bagaimana ABCDE? Jadi walaupun kita melakukan pemeriksaan sudah sampai jauh, tapi selalu reevaluasi ABCDE. Lihat jalan nafas, lihat pernafasannya, lihat sirkulasinya, lihat disability-nya, kemudian exposure-nya. Transfer atau rujukan ke pelayanan definitive care. Kalau dia di ruang pre-hospital, berikan inform consent. Jadi selalu berikan inform consent, beritahukan informasi pasien ke unit penerima dan pusat trauma. Inform consent itu di mana-mana penting ya. Jadi melakukan infus aja, infus itu tidak semerta-merta langsung melakukan infus. Standarnya pemasangan infus itu harus inform consent, persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien. Karena kalau dia tidak setuju untuk pasang infus, ya jangan dipasang infus. Karena itu menjadi kewenangan hak untuk orang bisa menolak tindakan. Tapi yang penting kita sudah menjelaskan bahwa pasien begini harus lakukan begini. Kalau pasien nggak mau, ya tidak boleh memaksa untuk semua tindakan, itu sifatnya adalah harus informed consent, persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien. Beritahukan informasi ke unit penerima atau pusat trauma. Jadi kalau dirujuk, mau kalian dinas di puskes,
pasien dengan cedera sudah dilakukan primary survey, initial assessment, mau dirujuk, ya rujuk ke tempat yang lebih baik. Kalau mau merujuk berarti harus informasi dari puskes ke rumah sakit. Sekarang namanya SISRUT, sistem rujukan, SISRUT ya. Jadi ada lewat aplikasi yang memungkinkan untuk rumah sakit dari level rendah ke level tinggi itu melalui yang namanya SISRUT, sistem rujukan. Karena kalau enggak ujuk-ujuk datang ke rumah sakit yang di atas dan dia menggunakan BPJS contohnya, tidak boleh serta-merta masuk ke rujukan yang lebih tinggi. Kecuali kalau emang kejadiannya ada di sekitar situ dan langsung ke situ, biasanya bisa. Tapi kalau dari daerah dan sudah dilakukan tindakan di rumah sakit ini, harus melalui alur rujukan, alur yang berjenjang. Mana yang puskes, tipe C, tipe B, dan tipe A. Kemudian informasikan laporan antara dokter ke dokter dan perawat ke perawat. Jadi kalau mengantar pasien, ya informasikan, jelaskan perawat yang merujuk dengan perawat yang ada di ruang yang dirujuk di UGD. Biasanya kalau merujuk ke UGD, ya diterima oleh perawat dan perawat, dokter dengan dokter. Kalau dokternya tidak ada, berarti perawat menunjukkan resume tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter di ruang atau di rumah sakit atau di ruang IGD sebelumnya. Jadi harus ada laporan sehingga pasien sudah dilakukan apa di rumah sakit yang besar ini akan bisa menentukan dilakukan tindakan yang selanjutnya. Berikan laporan lengkap tentang mekanisme cedera, luka, tindakan, dan status. Ya. Itu tadi ya. Jadi harus bisa menjelaskan ke rumah sakit yang lebih tinggi kondisi pasien, kemudian cederanya seperti apa, lukanya seperti apa, tindakan sudah dilakukan apa, dan status pasiennya seperti apa. Ya, itu yang berkaitan dengan pengkajian pasien gawat darurat A, B, C, D, dan E. Nanti saya akan berikan kasus, nanti saya kirim ke siapa? Ke Renti. Baik, Pak. Jadi silakan dikerjakan oleh individu, nanti kasusnya akan saya berikan supaya bisa dikerjakan, dipelajari untuk pemeriksaan. Dan ingat, untuk yang perawatan nanti artinya harus ada diagnosa keperawatan juga dan intervensinya apa. Biasanya satu diagnosa yang paling utama apa. Jadi seandainya ada kasus, udah dikaji A, B, C, D, E, kemudian tentukan diagnosa utamanya apa, tindakannya apa. Ya, tindakannya apa. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah nanti saya berikan ke mahasiswa. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin dibahas, silahkan. Kalau tidak ada, saya tutup. Oke, kalau sudah cukup, ya nanti saya kirim soalnya ke Renti, kirim ke CR, nanti akan saya buat untuk ini tugasnya. Oke, itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.